Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan nikmat sehat dan nikmat selamat ya, guna melaksanakan kegiatan praktikum dari mata kuliah Praktikum Komputer Grafik dan Animasi semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yoga Anas. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang bab 2, yaitu project dan scene. Kemudian untuk tujuan instruksionalnya atau tujuan praktikumnya, yang pertama adalah mahasiswa mengetahui dan memahami berbagai metode konfigurasi project di OpenToonz. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat project di OpenToonz dengan berbagai metode. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah mahasiswa dapat membuat scene dalam project di OpenToonz. Kemudian akan sedikit saya bahas terkait tentang pengertian project dan scene. Nah, pengertian project adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan membutuhkan dan menggunakan aset-aset tertentu. Nah, ini aset-asetnya sesuai dengan kebutuhan yang membuat project ya, sehingga dapat menghasilkan sebuah produk atau karya. Seperti salah satu contohnya adalah animasi ya. Kemudian di dalam proses pembuatan animasi terdapat tahapan-tahapan atau proses-proses yang harus dilakukan. Salah satunya adalah membuat scene. Scene itu kalau bahasa Indonesianya adegan ya. Pada perangkat lunak OpenToonz terdapat fasilitas atau fitur yang telah disediakan untuk membuat scene. Nah, ini ada gambar tampilannya ya. Tampilan untuk membuat sebuah project baru pada software OpenToonz. Oke, akan saya lanjutkan. Di dalam animasi, scene merupakan wadah atau tempat mengumpulkan adegan-adegan gambar panel dan frame yang senada. Sebagai contoh, misalkan membuat cerita animasi dengan durasi yang panjang atau lama, maka sangat dibutuhkan pembagian menjadi beberapa scene untuk mengetahui dan menandai sejauh mana progres animasi telah dibuat. Meskipun terkadang menggunakan scene juga memiliki beberapa kerugian atau dampak negatif ya, terdapat beberapa situasi sehingga harus tidak menghiraukan kerugian tersebut gitu. Seperti misalnya ya tadi, ketika membuat animasi dengan durasi yang panjang. Jadi ya guna dari scene atau adegan-adegan itu tadi adalah untuk mengetahui dan menandai sejauh mana progres animasi telah dibuat ya. Yang terutama ini sih kalau menurut saya adalah untuk menandai aja ya. Oh, ini bagian satu, adegannya ini gitu. Scene 1 adegannya ini gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah. Intinya kayak membuat film-film di TV maupun di layar lebar gitu ya. Nah, ini ada sebuah contoh ya, contoh dari storyboard. Anggap saja ini storyboard dari sebuah animasi ya. Nah, ini kurang lebih ada 6 scene. Kemudian akan saya jelaskan sedikit. Untuk yang scene awal ini menunjukkan latar belakang seorang tokoh yang sedang mondar-mandir ya di sebuah ruangan. Kemudian laptopnya berbunyi dan langsung ganti ya scene-nya ke layar laptopnya si karakter atau tokohnya tadi. Kemudian setelah dibaca yang ada di layar laptopnya, wah ganti ke scene 3 nih. Wah, karakternya seneng banget. Ternyata nggak jadi kuliahnya diganti secara online ya, atau penugasan. Katanya tugasnya mudah. Nah, pas udah lagi seneng-seneng tuh ya, beralih ke scene 4. Wah, tiba-tiba di tag sama temennya atau di chat sama temennya, ayo mending mabar aja, main aja, nggak usah menghiraukan tugasnya, gampang kok, kita push rank dulu nih. Ini kurang lebih kejadian ceritanya seperti itu ya. Kemudian ganti scene lagi, scene-nya berupa time cards ya. Scene beralih menampilkan sebuah time card yang dimana menjelaskan jika waktu kejadian cerita dipercepat selama beberapa jam. Kemudian yang scene terakhir adalah dikarenakan asyik bermain game online hingga berjam-jam, nah jadi lupa waktu ya buat mengerjakan tugas yang dianggap gampang tadi. Nah, makanya jangan suka meremehkan ya. Katanya tugasnya gampang, kalian malah melupakan saking gampangnya, jadi nggak dikerjain. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari storyboard ini dan scene-scene-nya ya. Kemudian saya lanjutkan, apabila diibaratkan animasi adalah sebuah filmnya,
Kemudian scene-scene yang ada dapat dikategorikan sebagai episodenya. Jadi project itu adalah sebagai animasi atau filmnya. Kemudian scene itu diibaratkan sebagai episodenya, seperti itu. Dengan menggunakan scene maka dapat mengatur susunan adegan yang terdapat pada animasi yang dibuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa scene dapat mempermudah si pembuat animasi atau animator dalam mengorganisir urutan-urutan kejadian yang terdapat pada sebuah animasi. Oke, kurang lebih itu untuk dasar teorinya atau pengertian terkait project dan scene. Kita lanjutkan ke kegiatan praktikumnya. Untuk kegiatan praktikumnya ini kurang lebih ada 4 ya. Kita langsung saja masuk yang ke pertama. Yang pertama adalah membuat sebuah project baru dan direktornya. Sebelumnya kalian buka terlebih dahulu ya software OpenTools-nya. Ini akan saya buka terlebih dahulu sebentar. Baiklah, software OpenTools sudah saya buka ya. Sebentar akan saya kembali baca lagi untuk langkah yang pertama. Untuk membuat folder project secara default atau secara pengaturan bawaannya ya teman-teman ya. Pertama, buka terlebih dahulu OpenTools, sudah. Kemudian akan muncul pop-up yaitu OpenTools Startup seperti ini ya. Nah, OpenTools Startup ini pop-up yang muncul ketika kalian membuka aplikasi OpenTools-nya. Kemudian pilih new project. Tentukan nama project pada bagian project name. Setelah itu klik OK. Oke, jadi di sini kita diminta untuk membuat sebuah project baru ya teman-teman ya. Untuk membuatnya pada pop-up ini kalian tekan saja new project. Nah, sampingnya sandbox ini ya, atau pada bagian current project ini kalian pilih new project. Nah, kemudian akan muncul pop-up baru lagi seperti ini ya, yaitu pop-up new project. Kemudian sebentar akan saya baca terlebih dahulu. Oh sudah ya, hanya ada 2 langkah saja. Ini kita isikan. Untuk sebagai contoh ya teman-teman, ini kalian isikan formatnya seperti ini. Name terlebih dahulu, name kalian ya. Kemudian bab kedua ya. Kemudian kegiatan 1. Ini disingkat aja seperti ini. Terus biarkan ini yang pengaturan lainnya ini biarkan default atau seperti bawaannya saja. Tidak usah di otak-atik terlebih dahulu ya. Nah, nanti di kegiatan selanjutnya kita akan belajar mengotak-atiknya seperti itu. Oke, ini bisa kalian tekan saja. Untuk melihat hasilnya, buka directory C, OpenTools Staff, Project, terus nama project yang tadi telah dibuat ya. Jadi kalian buka folder kalian, terus ke C ya. C, kalau saya di C meletakkan folder OpenTools Staff-nya sesuai dengan waktu instalasi kemarin, sesuai bawaannya ya. Kemudian kalian buka projects. Nah, di sini sudah terbuat ya folder dari project yang tadi telah kalian buat. Nah, untuk kegiatan pertama sudah bisa di screenshot ya teman-teman ya. Nah, ini sebentar sambil ditunjukkan foldernya ya, seperti ini ya. Ini kita akan screenshot mana tadi folder maksud saya, foldernya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya untuk kegiatan pertama. Nah, ini bisa kalian screenshot. Kalian membuat project baru beserta dengan folder yang telah dibuatnya, kurang lebih seperti itu. Atau enggak, ini aja kalian tambahin seperti ini. Terus ketika kalian membuat new project sama ditampilkan foldernya. Nah, projectnya tadi name ya, tapi ini jangan ditekan OK nanti ya, karena kalau ditekan OK bakal duplikat, kena duplikasi ya. Kurang lebih seperti ini aja. Nah, ini bisa kalian screenshot, kemudian jangan lupa dikasih watermark ya. Dan jangan lupa format penamaannya seperti yang telah ditentukan ya, yaitu kelas, kemudian name, kemudian bab, kemudian kegiatan, dan gambar keberapa, seperti itu ya. Oke, setelah kalian screenshot maka akan saya lanjutkan ke kegiatan yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke kegiatan yang kedua, membuat project beserta dengan subfolder untuk setiap scene. Jadi kita sudah membuat scene ya di sini. Scene-nya nanti diletakkan pada sebuah subfolder. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah untuk membuat folder project per jenisnya ya. Pilih menu Windows yang berada di pojok kiri atas, lalu akan muncul OpenTools Startup. Nah, ini karena tadi kegiatan 1 belum saya close ya. Jadi startupnya atau pop-up awalnya masih saya buka.
kalau misalkan kalian sudah ke close seperti ini ya teman-teman ya, kalian bisa ikuti saja prosedur yang ada di modul tadi. Kalian klik Windows, kemudian kalian pilih yang Startup Pop-up ini ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi kalian tidak usah menutup aplikasi OpenTunes-nya kemudian membuka lagi ya, itu sangat wasting time kalian. Berikutnya kita akan membuat project baru ya. Tentukan nama project. Pada project ini centang semua pada bagian kotak seperti pada gambar di bawah. Nah ini kemudian pada pembuatan project baru kita mencentang yang tadi ya, ada tadi, kita praktekkan langsung saja. Kita akan membuat new project, kemudian ini sama ya namanya ya, hanya dibedakan tadi ya kegiatan 2 jadinya seperti biasa, seperti tadi maksud saya, name kalian, kemudian bab kedua, terus nah sekarang yang berbeda ini ya teman-teman ya, kita buat jadi K2 karena kegiatan 2. Terus yang beda adalah nih, kita centang yang ada di sini. Terus kalau sudah oke. Terus kita juga buat langsung nama scene-nya ya, scene 1 terus kegiatan 2. Nah seperti itu. Kalau sudah kita create scene. Nah yang membedakan apa teman-teman? Yang membedakan adalah ketika kalian ingin membuat, sebentar ada motor, mohon maaf. Nah ketika kalian ingin membuat layer baru, nah contohnya ya, saya ingin membuat layer yang paling kiri ini ya. Nah kemudian setelah tampil new level atau pop-up new level ini ya, yang jenisnya Tunes Raster Level, ketika kalian klik OK, nah ini akan muncul pop-up teman-teman, pop-up untuk membuat subfolder dari scene ini tadi ya, scene 1 kegiatan 2 seperti itu. Nah ketika kalian centang nanti akan ada ini ya, diantara ini pembuatan layer-layer baru ini, terus akan muncul pop new level, kemudian akan ketika kalian tekan OK akan muncul si ini ya, pop-up yang menanyakan ingin membuat subfolder scene ya, untuk scene-nya ya, subfolder untuk scene dari ini ya, scene 1K2 atau yang kita buat pada pop-up-nya tadi seperti itu. Nah kemudian ini kalian tekan yes ya teman-teman ya, kalian tekan yes, kemudian kalian cek pada folder. Nah folder ini ya, kita sudah kegiatan 2, jadi kita buka folder kegiatan 2. Nah kemudian untuk ngeceknya di mana, kalian pilih di drawings ya teman-teman, drawings. Nah ini dia folder yang tadi telah kalian buat, folder scene ya ini ya, berarti kita sudah masuk ke scene-nya. Terus untuk yang di screenshot pada kegiatan 2 ini adalah, nah kalian munculkan lagi pop-up-nya karena tadi yang di kiri ini sudah, sekarang saya gantian yang di tengah ya teman-teman. Kemudian ini oke saja. Nah seperti ini akan muncul pop-up-nya, ini sebentar akan saya geser terlebih dahulu. Nah ketika kan oke akan muncul pop-up-nya, kemudian nah seperti ini. Nah seperti ini kalian screenshot untuk kegiatan yang kedua ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk di screenshot, kemudian dikasih watermark berupa NIM kalian, dan format penamaan screenshotnya yaitu seperti tadi ya, kelas underscore NIM underscore bab keberapa, ini sudah bab 2 ya teman-teman ya, kemudian underscore kegiatan kedua dan gambar ke berapa pada kegiatannya, ini gambar ke 1 ya. Kurang lebih untuk screenshot kegiatan 2 adalah seperti ini. Ini tinggal yes saja. Kemudian ini akan membuat di, kalau yang tengah itu extras ya. Ya betul sekali. Nah terus yang membedakan antara kegiatan 1 dan kegiatan 2 itu apa mas? Nah yang membedakan adalah ketika di kegiatan 1 tadi ya, itu ketika kalian ingin membuat layer seperti yang tadi ya, itu tidak ada pop-up yang muncul ya teman-teman ya. Seperti tadi loh, pop-up yang muncul untuk membuat subfolder dari scene. Nah ini ya, scene yang tadi kita sudah tulis nama scene-nya di pop-up. Kalau di kegiatan 1, ketika ini saya buka lagi ya kegiatan satunya ya, kegiatan 1. Nah ini kita sampel dulu. Terus nama scene-nya seperti ini. Kemudian kita langsung buat create scene. Nah ketika kita langsung menambahkan layer ini tadi ya, nah ini contohnya ya. Nah tidak muncul pop-up-nya. Artinya apa? Nah hasil layer ini tadi, kalau kalian cek pada folder yang kegiatan 1 ya, kalian cek di drawings. Nah ini langsung
tanpa ada foldernya, tanpa ada subfoldernya, langsung diletakkan di folder drawings teman-teman. Bedanya itu. Nah, nanti kalian jelaskan di laporan resmi ya. Kalau kegiatan 1 maksud saya, kalau kegiatan 1 hasil layarnya yang tadi langsung tanpa ada subfolder scene-nya. Kemudian untuk yang kegiatan 2 itu dibuat folder terlebih dahulu ya, dibuat subfolder untuk scene-nya. Nah, tuh sama kan? Nah, kurang lebih seperti itu untuk perbedaan dari kegiatan 1 dan 2. Baiklah, akan saya lanjutkan ke kegiatan yang ketiga. Baiklah, untuk kegiatan yang ketiga, multiple project routes. Di OpenToonz kita dapat mengatur penyimpanan folder project root sendiri selain di folder root bawaan. Jadi kita bisa menentukan lokasi penyimpanan projectnya ya teman-teman ya. Caranya gimana? Yang kedua adalah buka tab menu file, kemudian ke preferences. Pada tab general arahkan pada additional project location. Maka akan terdapat 3 opsi. Nah, jadi di sini ya teman-teman ya. Tadi buka file terus preferences. Nah, kemudian ini ya teman-teman ya. Pada menu yang general, kemudian perhatikan yang ini, additional project location. Nah, ini ketika kalian centang yang 2 ini, terus kalian close ya, kalian close terlebih dahulu. Ini save all aja. Kalian buka OpenToonz-nya lagi. Nah, setelah terbuka OpenToonz-nya, kemudian kalian tekan new project ya, maka akan muncul folder-folder lokasi penyimpanan baru ya teman-teman ya, yang dimana folder ini yang tadi kalian centang pada menu file ya, file terus preferences general ini ya. Nah, ketika kalian centang maka akan tampil 2 ini. Nah, untuk kegiatan 3 yang di screenshot adalah ini ya, memunculkan lokasi penyimpanan baru ya. Ini untuk yang screenshot pertama. Jadi kegiatan 3 ini akan ada 2 screenshot. Nanti akan saya munculkan pop up-nya ketika kita buat project baru. Nah, ini dia foldernya ya, yang ini ya, my document, kemudian desktop. Dokumen desktop 2 ini ya. Nah, kemudian yang di screenshot ini ya. Silahkan kalian screenshot ini. Kemudian jangan lupa dikasih watermark berpandim kalian. Selain itu jangan lupa penamaan file screenshotnya untuk menjadi laporan sementara. Ingat ya, seperti tadi, kelas underscore name kalian underscore bab, kemudian kegiatan keberapa, terus gambar keberapa pada kegiatannya. Seperti itu ya. Kemudian untuk screenshot yang kedua pada kegiatan 3 ini, kita mengatur lokasi penyimpanan file projectnya ya sesuai dengan keinginan kita. Caranya bagaimana? Sebentar, akan saya buka modul. Ini langsung saya gak sinkron ya, saya mohon maaf karena saya sudah membaca ini terlebih dahulu sebelum melakukan praktikumnya. Jadi ya saya sudah hafal seperti itu. Oke, ini sudah bagian ini yang mencentang 2 tadi ya, my document sama desktop sudah tampil. Kemudian untuk screenshot yang kedua adalah, nah ini kita pilih yang custom atau menentukan sendiri lokasi penyimpanan projectnya sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Ini kita close terlebih dahulu, kita close, ini kita uncheck, terus custom ya. Nah, custom project path-nya di mana? Kita taruh di lokasi yang berbeda ya teman-teman ya. Kita taruh di my computer aja deh. Kalau saya sudah ada D sekarang, jadi saya letakkan di D, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita buat folder baru, terus namanya jangan di folder dong, kita ganti penyimpanan project baru, seperti itu ya teman-teman ya. Ini contoh aja, terserah kalian namanya seperti apa. Kalau saya seperti ini aja, penyimpanan project baru, kemudian choose. Nah, kok belum tampil? Nah, ini jangan lupa di choose ulang ya. Nah, biar kalau di sini sudah sesuai dengan folder yang tadi kalian buat, nah tinggal di close aja. Kemudian kalian restart lagi atau tutup dan buka kembali OpenToonz-nya seperti itu. Ini akan saya restart. Kemudian kalian cek pada new projects, maka nah ini akan tampil ya, di penyimpanan project baru seperti itu. Nah, untuk yang di screenshot yang ini ya, sebentar, ini kita buka terlebih dahulu file preferences yang di general, pilihan custom ini. Kemudian kita juga buka
jendela yang startup tadi ya, yang kita sudah berhasil menampilkan lokasi penyimpanan sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini silahkan kalian screenshot untuk kegiatan yang ketiga, gambar yang kedua ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5 gambar ya, karena ini nanti ada satu lagi kegiatan. Kurang lebih seperti ini ya untuk gambar yang kedua dari kegiatan 3. Kalau sudah kalian screenshot, jangan lupa kalian kasih watermark, kemudian penamaan format filenya juga jangan lupa ya. Jadi ini nanti kelas kalian, terus underscore name, terus underscore bab, terus kegiatan ketiga teman-teman ya, kegiatan ketiga dan gambar kedua seperti itu. Oke, ini sudah selesai ya untuk kegiatan 3 gambar kedua. Berikutnya akan saya lanjutkan ke kegiatan keempat. Kegiatan 4, membuat scene baru dan mengatur resolusi. Untuk membuat scene, pertama buka aplikasi OpenToonz, maka akan muncul pop-up OpenToonz Startup. Nah, sama seperti tadi ya, memunculkan pop-up Startup. Kemudian pilih tombol New Project pada menu project ya, tentukan folder root yang diinginkan. Nah, kita akan menggunakan folder yang telah kita atur tadi ya, sesuai keinginan kita tadi ya. Kita akan menggunakan folder tersebut. Kemudian nama projectnya kita isikan. Nah, nanti akan saya contohkan ya nama projectnya. Kemudian klik tombol oke. Jadi langsung saja kita anggap saja kita sudah merestart ininya ya, OpenToonz-nya. Kita tinggal klik Windows saja, startup pop-up. Kemudian kita buat project baru. Nah, untuk penyimpanannya kita pilih yang ini ya teman-teman ya, yang tadi sudah kalian tentukan dan sudah kalian buat juga. Nah, kalian pilih. Kemudian project name-nya seperti tadi teman-teman, name, terus bab, terus nah sekarang kegiatan keempat, tinggal tulis keempat gitu aja. Terus ini terserah, kalau kalian ingin centang saja, kalau enggak ya enggak. Kalau saya ingin centang saja. Terus tentukan nama scene. Oke, di sini kita juga akan mengatur resolusinya ya nanti ya. Oke, setelah itu nama scene, kita buat scene 1 kegiatan 4, kurang lebih seperti ini. Ini biarkan sesuai dengan apa yang tadi di projectnya telah buat ya. Kemudian untuk kamera size-nya, selanjutnya atur kamera size dan atur units menjadi pixel. Oke, kemudian centang opsi automatically save untuk melakukan auto save pada project setiap beberapa menit. Ini opsional aja ya teman-teman, yang jika kalian kadang lupa nge-save, nah saya sarankan untuk mengaktifkan fitur auto save ini. Kamera size, ini sudah disediakan ya beberapa setting untuk kameranya. Ada 4K, ada 1080p, 720. Ini kalian sesuaikan aja. Kalau saran saya, spesifikasi laptop kalian standar atau pas-pasan, saran saya di resolusi 480p ini aja, atau enggak 720 ini ya. Kalau kalian merasa biar kualitas hasil dari animasi kalian itu bagus ya, saya sarankan antara 1080p ini atau enggak 4K ya. Saya biasanya di 1080p sih. Kalau ini karena cuma buat latihan saja, kita pilih 720p. Nah, ini maka akan otomatis mengatur width, height dan resolusi ininya, tempat penggambarnya. Kemudian unitsnya tadi diganti menjadi pixel ya, kita pakainya pixel. Oke, kurang lebih seperti ini aja biar memudahkan kalian. Terus frame rate-nya biarkan secara default ya kalau tidak ada ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus sudah ya teman-teman, seperti itu aja. Nah, ini bisa di screenshot. Nah, ini kemudian kemungkinan akan dilanjutkan di bab ketiga ya. Jadi pengaturannya jangan sampai hilang ataupun jangan sampai ke rubah-rubah. Kurang lebih seperti ini. Maka sudah selesai ya kegiatan praktikumnya di bab 2 ini. Bisa kalian screenshot untuk kegiatan yang keempat ini atau gambar yang terakhir ya, gambar kelima. Bila sudah di screenshot, jangan lupa kalian kasih watermark berupa name kalian, dan saya tidak henti-hentinya mengingatkan terkait penamaan filenya biar sesuai ya, karena memudahkan kami juga dalam mengorganisir dan mengkoreksinya. Untuk formatnya jangan lupa, karena ini sudah kegiatan yang terakhir atau kegiatan yang keempat ya. Awalnya jangan lupa kelas terlebih dahulu, underscore name, kemudian underscore bab 2 ya, kemudian underscore kegiatan. Nah, ini kegiatan 4.
Dan yang terakhir adalah gambar keberapa pada kegiatannya. Gambar ke-1 karena hanya ada 1 aja ya. Kalau sudah di screenshot, kalian bisa tutup semuanya dengan cara menekan create screen dan sudah seperti itu aja. Ini ke kalian close. Kemudian tugas dan latihan jangan lupa kalian kerjakan. Ini hasilnya kalian jelaskan atau kalian deskripsikan pada laporan resmi ya. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu dari apa yang telah saya jelaskan terkait tentang bab 2 project dan scenes ini. Apabila ada kurangnya atau salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dengan mudah ya teman-teman. Dan ilmu yang telah kalian pelajari ini dapat berguna di kemudian hari. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.